Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah, hidupmu menjadi berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah iya Yayasan Pesantren Al Zaitun sebuah lembaga pendidikan yang swasta, yang mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, yang memiliki manajerial yang rapi dan baik, dan mempunyai usaha dan bisnis, ya, karena bergerak di bidang pendidikan, ekonomi dan pendidikan, dianggap atau diduga sebagai penyalahgunaan TPPU, dugaan penyalahgunaan korupsi, dugaan penyalahgunaan penggelapan, dugaan penyalahgunaan zakat dan infak, dugaan penyalahgunaan dan dugaan penyalahgunaan. Ya, sebelum kita lanjut, kita saksikan video berikut ini dulu ya teman-teman ya. Sudah diketahui Pak, sebenarnya ada seberapa besar kemudian penyelewengan dari zakat dan juga infak ini? Dari Forum Indramayu, penemuannya seperti apa? Sudah berapa besar jumlahnya? Jadi saya katakan ini sangat kolosal, istilahnya ini. Sangat luar biasa, sangat kolosal. Jadi lembaga pendidikan diibaratkan itu seperti warung, misalkan warung kelontong itu hanya mengelola berdagang dengan kelontong, ya paling omsetnya bisa dikatakan 2 juta. Lembaga pendidikan segitu kan paling 1 miliar 2 miliar operasionalnya, ini triliunan. Oke teman-teman, barusan kita menyaksikan sebuah video ya, yang katanya si abang ini disamakan seperti warung kelontong. Mak lu kali bang jualan warung kelontong bang. Ini bang yang perlu kita ketahui bersama untuk abang dan teman-teman ya, bahwasanya YPI atau Yayasan Pesantren Indonesia dan Ponpes Al Zaitun memang bergerak di bidang ekonomi pendidikan, pendidikan ekonomi atau sebaliknya ya. Makanya tidak heran jika status sebuah lembaga pendidikan di Ponpes Al Zaitun terakreditasi A unggul ya. Bahwasanya itu membuktikan daripada santri-santrinya ya, pelajarnya itu cerdas, dan Pak Mahmud MD juga sudah mengakui hal itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat dari sektor usaha ya, bahwasanya Al Zaitun atau Yayasan Pesantren Indonesia memiliki lebih dari satu usaha ya. Contohnya seperti pertanian ya. Sekelas pondok pesantren Al Zaitun bisa sembada beras ya, swasembada beras gitu. Itu kan luar biasa, sekelas pondok pesantren sudah swasembada beras gitu kan. Perkebunan dan kelautan yang sekarang lagi membuat kapal ya skala besar untuk menangkap ikan. Nah, itu semua sebenarnya tujuannya hanya satu ya, untuk menciptakan kemandirian pangan yang kuat gitu. Nah, jadi aset Al Zaitun kenapa sampai triliunan ya, sampai di berita itu dibilang 15 sampai 20 triliun. Ya, itu dari usaha bang gitu kan, bukan dari yang dianggap inilah itulah. Dan duta besar luar negeri juga sudah mengakui bahwasanya Al Zaitun memang memiliki manajerial yang baik dan rapi, semuanya lengkap, ada semua di Mahat Al Zaitun gitu loh. Makanya kalau bisa sekolahan-sekolahan yang ada di Indonesia atau pesantren-pesantren yang ada di Indonesia mencontohlah seperti Al Zaitun gitu. Dan kalau yang diberitakan itu
ada dugaan dana bos yang dipakai dan lain sebagainya. Itu kan hanya beberapa persen dari anggaran yang Al Zaitun usahakan sendiri, dari usahanya sendiri gitu loh. Coba deh kalau bisa ke sana, ke Al Zaitun gitu kan, biar tahu ini ada usaha apa, ini usaha apa, semuanya ada posting masing-masing. Makanya Mahat Al Zaitun memiliki lebih dari satu rekening, Bang, gitu loh. Jadi janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, karena itu kan pondok pesantren itu kan swasta ya kan, bukan dana-dana dari pemerintah atau dana atau menggunakan dana APBN, bukan. Itu murni adalah dana usaha sendiri yang dikelola sendiri, tenaganya sendiri, hasil produk buatan sendiri gitu kan. Jadi janganlah mencari-cari kesalahan dan kelemahan suatu lembaga lain gitu. Oke, kita langsung simak video yang kedua ini, Bang, ya. Berkait dengan sumber keuangan yang kita pahami dari klien kita, dijelaskan bahwa sumber keuangan yayasan itu secara jelas bahwa itu adalah merupakan bagian dari beberapa sumbangan masyarakat, kemudian dari sumber-sumber pendidikan, kemudian dari sumber-sumber usaha yang ada di sana. Memang sekira kita tidak akan percaya kalau sekiranya kita hanya menduga-duga. Tapi kita akan lihat dengan jelas manakala kita penasaran ini atau pertanyaan ini ketika kita hadir dan datang ke pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP ini melaksanakan beberapa kegiatan usaha ya. Jadi mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, pelautan dan sebagainya, itu baru kita akan terjawab. Kalau memang hari ini kita hanya komentar, mendengar dari pihak lain, pihak ketiga, ya tentunya pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan selesai. Jadi menurut pengacara daripada Pak Hendra juga menyarankan agar orang yang selama ini cuman berkomentar atau menduga-duga sebaiknya datang langsung ke Al Zaitun untuk melihat ya, untuk mengetahui sumber-sumber usaha di sana itu ada apa aja gitu. Jadi jangan cuman menduga-duga saja gitu loh. Kalau bangsa ini cuman bisa berkomentar tanpa mengimplikasikan, tanpa mempraktekkan sebuah usaha atau sebuah ekonomi, hanya cuman bicara sana sini, itu tidak akan habisnya gitu loh. Tapi kalau kita bisa jalan ke sana, bisa kita melihat apa sih kondisi yang di sana yang terjadi gitu kan. Nah, maka dari itu, itulah yang disebut swasta. Swasta itu artinya pengelolaan yang ditangani oleh sendiri gitu loh, oleh pihak swasta, bukan ada cawe-cawe atau intervensi dari pihak lain gitu loh. Itu Anda gagal paham dan salah paham. Masa iya gara-gara hanya dana bos yang masuk hanya beberapa persen dari nilai anggaran usaha di Al Zaitun, segitunya sampai-sampai dicari-cari ya kan. Itu kan namanya benar-benar ingin menjatuhkan sebuah lembaga swasta. Kecuali kalau pendidikan yang ada intervensi atau campur tangan dana dari APBN atau pemerintah, itu baru silakan gitu kan. Atau kecuali sebuah lembaga yang tidak memiliki sumber usaha, hanya mempunyai sumber pendidikan saja, terus tiba-tiba dianggap kaya dan memiliki aset yang fantastis, itu baru dicurigai. Kalau ini kan tidak ada, gimana kita mau mencarinya gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi kita yang selama ini menilai yang kurang pantas terhadap sesuatu ya. Semoga kita semua sadar dan semoga kita semua dapat memberikan penilaian yang positif ya, karena tujuannya semata-mata kita semua ingin Indonesia maju kan. Ayo kita maju bersama gitu loh. Saya kan hanya menjelaskan saja ya sebagai orang awam, tidak
ada unsur ikut campur atau apapun, supaya kita semua tercerahkan. Terima kasih sahabat semuanya ya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya channel kecil ini agar berkembang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya atau notifikasinya agar bisa memberitahu kita setiap ada konten baru yang masuk dan agar membuat saya semakin bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.